Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 7 dengan anggota saya, Zahra Karima Enis, dan teman saya. Saya Warna Denus. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Proses Morfologi dan Perubahan Makna pada istilah-istilah baru di media sosial TikTok, studi kasus fenomena slang generasi Z pada tuturan akun Artada. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dan kajian pustaka. Di sini saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter dan konvensional sekaligus dinamis karena senantiasa berkembang mengikuti perubahan sosial. Gampangnya, bahasa merupakan alat komunikasi yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman, perkembangan teknologi, khususnya media sosial seperti akun TikTok yang telah melahirkan bahasa slang yang digunakan oleh generasi Gen Z. Ini saya akan membacakan kajian pustaka. Yang pertama itu morfologi dan proses morfologis. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan makna kata. Nah, saya ini mengambil contoh dari salah satu akun TikTok yang sering menggunakan bahasa gaul yaitu Artada. Dalam kontennya banyak menggunakan kata-kata slang yaitu bucin, mager, gercep, healing, dan kata-kata lainnya. Nah, kata-kata tersebut tuh menarik banget buat kita uji atau kita kaji bagaimana proses kenapa dia bisa kayak gitu menggunakan ilmu morfologi atau linguistik. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses tersebut. Nah, yang pertama ini menurut saya tujuan saya itu mendeskripsikan proses morfologis pembentukan istilah baru pada akun Artada. Yang kedua, mendeskripsikan perubahan makna dan istilah-istilah tersebut. Yang ketiga, menjelaskan faktor yang menyebabkan muncul dan penyebab istilah slang tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori. Yang pertama itu adalah teori morfologi yang telah saya sampaikan di kajian pustaka pertama, yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari pembentukan kata. Yang kedua adalah semantik, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata serta perubahan makna. Selain itu, dijelaskan pula bahwa bahasa slang merupakan variasi bahasa tidak resmi yang digunakan oleh kelompok tertentu, terutama oleh generasi Gen Z atau generasi Z sebagai identitas dalam berkomunikasi di media sosial. Karena banyak di media sosial kita temukan komenan-komenan Gen Z itu sangat banyak banget menggunakan kata-kata slang ya. Selain itu, dijelaskan pula bahwa bahasa slang merupakan variasi bahasa tidak resmi kan. Nah, demikian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya yaitu Mutia Salsabila. Terima kasih Zara sudah menyampaikan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian dan hasil penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosial linguistik. Sumber data berasal dari tuturan lisan, caption, dan komentar pada akun TikTok Artada. Di sini datanya dikumpulkan menggunakan teknik simak dan catat, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Hapnerman dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Absahan data diuji menggunakan triangulatis sumber. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Penelitian menemukan beberapa proses morfologis yang digunakan dalam pembentukan istilah baru, yaitu abbreviasi atau kontraksi seperti mager, baper, dapri, dan gercap. Yang kedua yaitu ada akronim seperti bucin dan pansos.
Dan di sini yang ketiga ada reduplikasi seperti santuy-santuy. Terus selanjutnya di situ ada konferensi atau metatesis seperti kuy, sabi gitu. Nah, yang terakhir itu penyerapan dari bahasa asing. Misalnya kayak healing, kita jalan-jalan dulu gitu kan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses yang paling banyak digunakan adalah abreviasi karena lebih singkat, praktis, dan sesuai dengan karakter-karakter komunikasi di media sosial. Nah, selain itu, proses morfologis penelitian juga menemukan 5 jenis perubahan makna, yaitu ada perluasan makna, contohnya itu ada kata healing, terus penyempitan makna, contohnya itu ada war, terus ameliorasi, contohnya julid, terus penyorasi, contohnya itu seperti kata cupu, dan yang terakhir itu ada asosiasi, contohnya itu ada spill. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Wardah. Terima kasih kepada Mutia Salsabila telah menjelaskan materi sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan di bagian pembahasan dan simpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, munculnya istilah-istilah baru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor kebahasaan, yaitu keinginan menggunakan bahasa yang lebih singkat dan mudah dipahami. Kedua, faktor sosial, yaitu untuk menunjukkan identitas kelompok dan mengikuti tren di kalangan generasi Z. Selain itu, istilah-istilah tersebut juga mengalami perubahan makna berupa perluasan, penyempitan, ameliorasi, penyorasi, dan asosiasi. Hal ini membuktikan bahwa bahasa terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi media sosial dan kebutuhan komunikasi generasi Z. Demikian pemaparan materi hari ini. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya atau kata-kata yang salah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.